Ini yang saya baca dari peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan pemerintah itu, pemerintah ini, jadi bank tanah itu diwajibkan punya database pertanahan, bayangkan. Sehingga yang dulu itu hanya diketahui oleh mafia, itu nanti bisa dibuka. Meskipun itu butuh waktu yang enggak singkat ya, bisa proses ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu nampaknya di situ ada perintah oleh undang-undang maksimal dalam sekian waktu harus sudah mempunyai itu. Kalau daerah tidak segera menyetor, maka pemerintah pusat atau badan bank tanah bisa menerbitkan tata ruang secara otomatis. Wah, kan ini betul-betul ekstrim, betul-betul perubahan mendasar. Katakanlah revolusi hukum. Ya, revolusi hukum ya. Soal tanah ya. Soal pertanahan. Artinya ini terobosan. Revolusi itu terobosan, bukan kok revolusi terus angkat perang, bukan. Ya. Nanti dipleset lagi nanti repot. Apalagi di Cangkruan Embongan. Sehat Mbah Tarjo, Cael? Alhamdulillah selalu baik. Abang juga sehat. Nah, saat ini kita masih melanjutkan tentang Omnibus Law terhadap klaster yang bicara tentang pertanahan. Gitu ya? Iya, kan sebagian kita juga saat itu baca tentang adanya bank tanah. Nah, bagaimana menurut? Bank tanah ya. Kebetulan klaster ini langsung dibawa Kementerian Agraria dan Tata Ruang _ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Betul. Di dalam Omnibus Law sendiri ada klaster bank tanah yang kurang lebih nantinya mengatur atau punya kewenangan mengatur aset-aset negara baik yang ada maupun yang nantinya dilakukan pengolahan ya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi mungkin lebih jelasnya langsung saja gambaran umumnya kita tanyakan supaya kita tidak beda persepsi sehingga nanti kita pertanyaannya enak. Langsung saja kita serahkan kepada budayawan kita, sang spiritual kita, Mbah Tarjo. Monggo Mbah Tarjo. Baik, terima kasih Cak El, terima kasih Cak Abang. Omnibus Law ini undang-undangnya belum diundangkan ya, belum dicatat dalam lembaran negara. Artinya kita belum tahu ya. Mungkin minimal kita belum mendapatkan itu. Tapi setidaknya kita sudah bisa mendownload dari karena sudah ditandatangani oleh itu draftnya pihak pemerintah. Sudah bisa kita baca. Nah, salah satunya adalah mengenai bank tanah ya. Mengenai bank tanah. Nah, yang saya baca tujuan dari undang-undang Omnibus Law khususnya untuk cipta kerja itu adalah adanya untuk mempermudah proses usaha dan meminimalisir kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, khusus untuk pertanahan, nampaknya di situ pembahasannya kan disebut kluster gitu ya. Kluster tentang pertanahan, sehingga nanti berkait dengan undang-undang terkait, apa yang direvisi, apa yang mau ditambah, apa yang dihapus gitu kan. Nah, lalu motivasi juga bahwa berkait dengan tanah itu Undang-Undang Omnibus Law ini juga mengatur produk-produk hukum yang berkait dengan pertanahan di masa lalu. Itu dibahas juga di situ. Contohnya misalkan tanah terlantar. Nah, yang dimaksud tanah terlantar itu bagaimana? Tentu di dalam benak kita kan tanah terlantar itu tanah yang tidak dimanfaatkan, kan gitu ya. Nah, nanti tanah itu milik siapa ditelantarkan? Milik pribadi atau milik negara? Nah, kalau milik negara, bagaimana kok bisa dikuasai oleh
perorangan atau badan usaha. Tentu secara umum kita bisa mendengar itu adalah hak pengelolaan yang diberikan kepada pengusaha yang dulunya adalah izin untuk dikelola. Dikelola itu bisa ditanami tumbuhan atau dikelola dari hasil mineralnya. Nah, ada yang itu diusahakan, tapi ternyata ada yang tidak diusahakan. Itu yang disebut ditelantarkan. Nah, karena itu produk masa lalu, jadi izinnya itu kan pemerintahan yang lalu yang memberi izin, termasuk perundang-undangannya juga perundang-undangan masa lalu. Maka dengan undang-undang omnibus itu bagaimana pemerintah sekarang itu bisa mengelola kembali tanah terlantar itu, terutama apa? Yang paling sederhana adalah bisa menarik kembali menjadi tanah negara, berarti ada pembatalan. Nah, tentu di situ setelah itu bisa dikelola dengan baik. Nah, di situ nanti ada proses distribusi ulang kepada siapa yang layak untuk mengelola kembali, kan gitu ya. Nah, jadi tanah terlantar itu bisa dari tanah negara, bisa jadi tanah pribadi. Nah, berikutnya adalah adanya kemudahan usaha tadi. Jadi itu berkait dengan perizinan yang dulu itu ada beberapa yang dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 atau tingkat 2 yang itu justru juga dianggap mempersulit. Dalam contoh ini adalah mengenai tata ruang. Tata ruang itu setiap provinsi maupun kabupaten kan punya tata ruang, nasional juga punya tata ruang. Namun dulu tidak mudah untuk pemerintah pusat untuk merubah tata ruang itu, untuk mempermudah proses pengadaan tanah itu tidak mudah. Tapi dengan adanya omnibus ini, pemerintah pusat itu dengan badan yang ada, itu badan bank tanah tadi, itu bisa memberikan tata cara atau aturan bagaimana tata ruang di daerah tadi disinkronkan dengan tata ruang nasional. Jadi yang menjadi tolak ukur justru malah tata ruang nasional. Nah, namun demikian bukan berarti terus serta-merta kan, itu kan ada tata caranya. Bagaimana tata ruang nasional itu dibentuk, caranya bagaimana, itu nanti ada tata caranya. Dan yang jelas tata cara aplikasi dari undang-undang itu disebut peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itulah nanti yang akan mendetailkan aturan main itu. Lalu adanya upaya pemerintah untuk membentuk database dari tata ruang itu sendiri. Seluruh nasional bisa dilihat penggunaan tata ruang itu untuk apa. Jadi katakanlah pengusaha di DKI dia melihat tata ruang di NTB itu bisa dilihat dari database. Jadi tata ruangnya itu peruntukannya apa, untuk perumahan, untuk pertanian, untuk perindustrian, itu sudah ada. Sehingga ketika mau investasi itu gambarannya sudah kelihatan. Tidak seperti sekarang bahkan ada informasi Pemda ada yang malah belum menyiapkan tata ruang juga. Ini kan persoalan juga. Jadi hambatannya banyak. Bisa dari sisi peraturan, bisa jadi pelaksanaannya di daerah sendiri yang belum sinkron. Nah, nanti juga adanya bank tanah ini adalah sebuah badan yang dia memang mengelola tentang tanah tadi, baik tanah terlantar maupun pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu membantu pihak-pihak yang ingin mencari tanah untuk usaha, baik untuk perumahan maupun untuk pabrik atau untuk wisata. Itu nanti semua dikelola oleh badan bank tanah yang sekarang itu belum ada. Pada undang-undang terdahulu belum ada. Saya kira gambarannya begitu ya. Iya. Jadi rekan-rekan, kalau tadi keterangannya Mbak Tarjo
Salah satunya adalah untuk mempermudah para investor apabila ingin melakukan investasi ke Indonesia, dan itu banyak disinyalir munculnya undang-undang Omnibus Law klaster bank tanah itu ada tanda-tanda ke arah sana, tapi nanti kita tanyakan lebih lanjut pada Mbak Tarjo. Cuman seperti yang saya baca di draftnya terakhir yang saya terima, bahwa bank tanah adalah badan usaha pemerintah yang baru diciptakan, yang punya fungsi mulai dari perencanaan, pengadaan dan sebagainya sampai pemanfaatan dari tanah yang meliputi tanah-tanahnya pemerintah sendiri atau negara, BUMN sampai ke BUMD, ke BUMDes, sampai ke ada hibah dari masyarakat. Itu gambarannya luas, sampai diperuntukkan untuk apa, bagaimana mengelolanya, itu nanti silakan baca sendiri di googling ataupun dari situs khususnya Kementerian ATR dalam tanda garis miring kepala BPN. Nah, itu tadi Mbak. Kalau pertanyaannya, kalau untuk mempermudah investor, seperti kita ketahui bahwa bank tanah itu konsepnya mirip-mirip dengan yang ada di negara tetangga kita, Singapura, yang menguntungkan para pengusaha yang punya kekayaan berlebih. Apakah undang-undang ini diciptakan untuk itu atau bagaimana? Kalau menurut Mbak Tarjo? Baik, tentu itu tidak benar menurut saya. Begitu. Jadi undang-undang dibentuk tentu tujuannya adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, Kemasyarakatan, masyarakat, kemakmuran, dan untuk kemakmuran rakyat. Indonesia. Nah, ketika ini pengusaha atau rakyat atau UKM kan sama, rakyat juga kan. Iya. Kalau pengusaha besar juga rakyat, pengusaha kecil juga rakyat. Jadi konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah bagaimana negara ini adalah mengelola kekayaan negara, tanah dan air dikelola oleh negara. Seperti pasal 33 ya di Undang-Undang Dasar. Dalam praktiknya 45, berarti ya, dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN dan BUMD, tapi BUMDes juga. di BUMDes, tapi di sisi lain juga dikelola oleh swasta. Itulah konsep negara Indonesia, ekonomi Pancasila. Itu kan tidak semua dikuasai negara, juga tidak semua dikuasai oleh swasta. Nah, sehingga undang-undang ini adalah sebuah aturan main untuk bagaimana mengoptimalkan potensi baik pengusaha maupun UKM maupun koperasi. Sehingga kalau dikatakan menguntungkan pengusaha, ya. Dikatakan merugikan UKM koperasi, tidak. Menguntungkan UKM dan koperasi, ya. Menguntungkan pemerintah, ya. Ini dari sisi tergantung sisinya. Atau saling terkait, pajaknya masuk pemerintah, misalnya gitu ya. Nah itulah, itu secara umum begitu. Nanti pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan pemerintah. Saya kebetulan juga sudah sempat baca draftnya tentang bank tanah tadi, dan semua sangat tertib, tidak ada unsur yang namanya otoriter atau apa, semua itu ada aturan mainnya, sehingga ketika para pihak itu tidak merasa dirugikan, siapapun itu dari sisi peraturan pemerintah bisa melakukan keberatan di Mahkamah Agung untuk menguji peraturan pemerintah siapapun. Nah, kalau dari sisi undang-undang bisa di Mahkamah Konstitusi, sehingga namanya di dunia ini selalu semacam dua keping sisi mata uang. Ada keburukan, ada kebaikan. Di balik kebaikan ada keburukan, di balik keburukan ada kebaikan. Itu selalu begitu. Saling beriring ya. Selalu beriring. Nah, namun demikian kalau kita anak bangsa ini belum bisa menerima, itulah ada ruang untuk judicial review, baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Baik, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang yang barusan tadi Mbah jelaskan, terus bagaimana nasib dari tanah adat maupun tanah kerajaan di wilayah Indonesia ini? Baik, saya kira itu pertanyaan yang wajar ya.
dipertanyakan. Karena takut diserobot oleh negara gitu, seolah-olah kan dengan undang-undang ini diambil alih gitu. Iya. Kayak gitu ya seolah-olah. Namun kalau kita membaca Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, maka itu kan sudah diatur, ada tanah adat, tanah umum, tanah milik pribadi, milik negara, terus milik pemerintah desa. Itu kan sudah diatur semua. Dan itu nanti kan lalu ada aturan main ketika pemerintah kota yang dulu itu kabupaten menjadi kota, akhirnya tanahnya nanti menjadi tanah pemerintah kota. Tanah yang tadinya milik desa menjadi milik tanah kota. Itu kan sudah ada aturan mainnya. Dan ketika tanah adat itu bagiannya di mana, hak ulayat itu di mana, itu dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dan itu di dalam Undang-Undang Omnibus nggak ada yang membatalkan itu. Nah, justru yang paling penting adalah dilihat case by case di lapangan. Nah, harus diingat bahwa kepemilikan itu berarti kan ada pembuktian-pembuktian kan? Pembuktian ini tanah adat, ini tanah yayasan, itu kan ada bukti. Bukti itu jangan lalu takut mesti harus bersertifikat. SHM atau apa gitu ya? Tidak harus begitu. Gitu ya, tidak ya. Bukti itu nanti kalau dilihat di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, bukti itu bisa pembayaran pajak, bisa surat yang dikeluarkan oleh pemerintah zaman Orde Lama, mungkin sampai Belanda ya. Sampai Belanda, tapi bisa juga itu nanti kan menjadi bukti itu tanah pribadi atau tanah swastanya Belanda atau tanah perusahaannya Belanda. Itu termasuk verponding, tanah verponding itu kan nanti ada bukti tertulisnya kan. Nah, itulah yang harus diurus sehingga nanti dicatatkan. Jadi namanya BPN dan sertifikat itu kan bukti yang tercatat. Jadi setelah tercatat di BPN diberikan bukti, yaitu namanya sertifikat. Sehingga ketika kita bicara hak adat dan ulayat, dari dulu nggak ada persoalan. Jadi nanti yang jadi persoalan adalah mengenai pembuktian di lapangan. Dan mestinya sejak tahun 60 itu katakanlah masyarakat adat juga sudah tahu. Nah, kalau memang sekarang masih ada persoalan, itu case by case yang itu bisa diperjuangkan di pengadilan. Kalau memang ada perbedaan dengan katakanlah pihak pemerintah atau siapa. Nah, jadi kita nggak usah pesimis tentang itu. Kalau toh merasa dirugikan, undang-undangnya pun masih bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Kalau keluar PP pun masih bisa digugat di Mahkamah Agung. Jadi kita baca dengan jernih. Kalau memang PP-nya keluar dibaca, kalau undang-undangnya sudah diundangkan di lembaran negara dicatatkan, kita baca, dan kita juga banyak ahli hukum atau para dosen-dosen, para pakar-pakar itu kaji betul. Jadi jangan kembangkan pesimis-pesimis yang kita sulit untuk melihat secara case by case. Nanti repot nanti. Kenapa? Kita belum case by case sudah negative thinking, minta undang-undang ditolak, nah, kan nggak pas. Sedangkan ketika case by case masih bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Saya kira begitu. Nah, terus katanya nih bahwa masalah bank tanah ini untuk menjegal mafia tanah. Menurut Mbak bagaimana? Begitu ya? Iya. Bagus. Karena kan mafia tanah itu sangat kuat sekali nih. Untuk menjegal mafia tanah. Saya pikir gini. Ini yang saya baca dari peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan pemerintah itu, pemerintah ini, jadi bank tanah itu diwajibkan punya database pertanahan, bayangkan. Sehingga yang dulu itu hanya diketahui oleh mafia, itu nanti bisa dibuka. Meskipun itu butuh waktu yang nggak
singkat ya, bisa proses ada jangka pendek, jangka menengah, Nah, jangka panjang. itu nampaknya di situ ada perintah oleh gitu. undang-undang maksimal dalam sekian waktu harus sudah mempunyai itu. Kalau daerah tidak segera menyetor, maka pemerintah pusat atau badan bank tanah bisa menerbitkan tata ruang secara otomatis. Wah, kan ini betul-betul ekstrim, betul-betul perubahan mendasar. Katakanlah revolusi hukum. Ya, revolusi hukum ya. Soal tanah ya. Soal hukum pertanahan. Nah, artinya ini terobosan. Revolusi itu terobosan, bukan kok revolusi terus angkat perang, bukan. Iya. Nanti dipleset lagi nanti repot nanti. Jadi betul. Saya kira ini justru akan memotong mafia tanah. Betul. Kan bagus kayaknya ya. Bagus itu ya. Iya. Nah, tadi kan ngobrol-ngobrol dari surat menyurat ataupun apa ya, piagam ataupun apapun itu kan kadang-kadang bermulai dari Belanda. Memang kadang-kadang ada yang tidak memiliki surat legal sesuai dengan pemerintah yang modern sekarang. Tapi saya nggak bertanya ke sana karena itu sudah dijawab oleh Mbak Tarjo. Ini loh Mbak Tarjo, saya bacanya cuman agak sulit. Ini lidah saya lidah Jawa ya. Tulisannya itu domain verklaring. Itu sistem pertanahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia. Nah, Omnibus Law Cluster Bank Tanah ini ada yang ketakutan bahwa ini semua tanah hampir dikuasai negara. Iya, banyak dirampas, dikuasai, dan kita warga ini ya hanya sewa gitu loh, seolah-olah penjajahan dalam bentuk baru gitu aja. Gimana kalau untuk Mbak Tarjo? Saya membaca dari draft peraturan pemerintah mengenai bank tanah itu. Jadi yang dimaksud tanah terlantar itu adalah tanah negara, bukan tanahnya orang, tanah negara. Nah, ketika tanah negara itu dikelola negara kan sudah benar, mau sewa mau apa kan sudah benar. Nah, itulah negara nanti akan mengelola itu. Bahkan nanti bisa melakukan distribusi, melakukan pembagian. Contohnya pembagian itu transmigrasi, itu kan termasuk pemberian. Nah, atau perumahan dengan harga murah, tanahnya tanah negara, orang hanya membeli rumahnya. Itu yang saya dengar ada kelebihannya manfaat untuk warga itu katanya. Jadi dapat rumah murah dan sebagainya gitu ya. Justru ini negara maupun pemerintah akan mengelola tanah terlantar. Tanah terlantar itu tanahnya negara sendiri yang sekarang untuk sedang terlantar, ya. Sehingga bukan tanahnya warga. Kalau tanahnya warga itu nanti berkait dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu maksudnya dibeli dengan ganti. Nah, ini ganti rugi, tapi disarankan jangan ganti rugi, tapi istilahnya ganti untung. Itu istilahnya presiden seperti itu. Itu ada pengadaan tanah di luar tanah terlantar. Tanah tidak terlantar pun ketika memang diperlukan untuk tata ruang untuk kepentingan lebih luas, maka tanah itu dibeli oleh pihak yang memerlukan, dibantu pengadaannya oleh bank tanah tadi. Nah, rakyat memang punya kewajiban untuk mentaati ketika tanahnya itu dipergunakan untuk umum. Contoh, ini jalan tol, contoh ya. Ternyata ada 2 km yang tidak boleh dibebaskan. Anda bisa bayangkan kayak apa itu? Apa berhenti boleh? Tengah-tengah. Ke atas, nggak boleh. Ke atas nggak boleh. Oh iya, karena memang tanah dan sampai ke tanah. Lorong ke bawah nggak boleh juga. Tanah ke atas dan ke bawah. Mau kemana ini? Mau kemana? Ke situ nggak boleh juga. Nah, ini undang-undangnya sudah tahun 2000. Saya lupa. Tahun 2002 atau apa? Sudah ada. Jadi jangan terus ini rejim sekarang. Enggak lah. Kalau pengadaan tanah dari zaman Orde Baru juga sudah ada. Iya. Betul nggak? Sudah ada. Jadi jangan itu. terus ini rejim ini. Enggak ada kaitannya dengan rejim. Ini penataan tanah. Nah, ketika tanah itu ternyata milik pribadi, maka akan dilihat itu sudah bersertifikat atau belum. Itu hanya teknis. Yang penting ketika itu tanah milik, itu ada tata cara untuk pemberian ganti untung. Yang dimaksud ganti untung, harganya lebih tinggi dari harga pasar. Nah, sehingga kalau kita itu ragu, masa bener
Ya sampean survei ke daerah tol. Kan banyak tol itu, tanya aja ganti ruginya berapa. Kalau Anda tinggal di Surabaya, lihat aja itu pembebasan tanah lingkar timur, lingkar barat. Ada nggak ganti rugi? Ada yang pasti ada, cuman yang ada ganti ganti untung. Nah, yang ada ganti bahasanya untung. begitu ya. Iya. Nah, bagaimana kalau rakyat itu nanti menolak? Nah, itu. Kalau menolak ini kan, ternyata undang-undang itu melarang orang menolak. Bahkan masuk ke pengadilan. Kalau menolak nanti terpaksa harus diputuskan pengadilan, dan pengadilan juga hanya memutuskan untuk disetujui. Jadi dan uangnya dititipkan di pengadilan namanya konsinyasi. Iya. Pernah dengar saya itu. Jadi tidak ada nanti terus orang menjadi sewa ke negara. Waduh, ini jangan begitulah. Iya. Jadi rekan-rekan, sebenarnya itu sebuah pertanyaan baru bahwa kalau digusur bagaimana? Karena ada beberapa pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Itu mengatakan bahwa kalau digusur tidak ganti rugi ataupun diganti rugi dengan semena-mena. Tapi sudah diterangkan barusan oleh Mbak Tarjo, jadi itu sudah terjawab, jadi tidak perlu saya tanyakan lagi. Yang perlu saya tanyakan adalah ini peruntukan tanah-tanah pertanian, terutama sawah-sawah yang menghasilkan hasil pertanian berkelanjutan. Itu ada yang takut bahwa nanti dengan munculnya undang-undang ini, karena negara atau pemerintah punya kekuasaan yang lebih besar lagi dengan adanya bank tanah, ini dijadikan untuk peruntukan yang lain, misalnya ruangan industri atau lingkungan industri, atau investor baik asing maupun dalam negeri yang ingin membangun sebuah pabrik atau apapun itu, sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satunya adalah penghasil tanaman-tanaman yang kita butuhkan, misalnya padi dan sebagainya. Jadi untuk industri itu bagaimana kalau kabar-kabar seperti itu? Ya, jadi menurut draft peraturan pemerintah yang saya baca, bahwa ekosistem itu lingkungan, itu disesuaikan dengan tata ruang, dan itu juga diatur dalam undang-undang yang disebut ekosistem itu harus dipertahankan. Oh gitu ya. Jadi misalkan di pedesaan memang itu jadi nggak sembarangan ya. Memang itu lumbung pangan. Iya, lumbung. Dan tata ruang di kabupaten itu memang itu tata ruang untuk lumbung pangan. Dan tata ruangnya kabupaten itu sudah disinkronkan dengan nasional, maka itu dilindungi. Jadi yang lahan pertanian dilindungi, yang lahan wisata dilindungi, yang lahan adat dilindungi, adat budaya. Jadi misalkan di situ itu ada budaya, ada terkait dengan situs-situs, itu dilindungi. Dan ketika akan membentuk tata ruang atau perizinan-perizinan, ada namanya konsultasi publik. Konsultasi publik itu bahwa pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat berhak memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Nah, nanti kita sebagai dalam negara demokrasi, masukan rakyat itu bagaimana? Tentu bisa secara administrasi, secara pengaduan atau atau dialog, atau nanti mengadu di DPRD tentang keberatan, bahkan sampai berlanjut kepada di pengadilan untuk mempertahankan hak. Sehingga ada hak pribadi, ada hak sebagai warga setempat, ada hak sebagai adat, itu nanti bisa di lorong pengadilan, itu bisa diuji semua. Jadi undang-undangnya sudah bagus, peraturan pemerintahnya juga sudah berkait dengan tata ruang tadi. Jadi ini untuk perumahan, ya memang untuk perumahan. Kalau nanti perumahan nggak diberi tempat juga semua sawah, lah kita tinggalnya di mana nanti? Ada perumahan juga, ada pembukaan sawah juga, ada pabrik juga. Ini keseimbangan. Jadi itu semua sudah ada, tidak perlu dikhawatirkan untuk itu. Sudah aturan ada tersendiri. Iya. Seperti penjelasan yang barusan ini, gambaran lagi dari bacaan saya di PDF tentang bank tanah. Kedudukan bank tanah itu di
pusat pemerintahan ibu kota dan memiliki cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia, di provinsi maupun di kabupaten maupun kota madya. Nah ini kan ada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruangnya. Ini ada yang menakutkan dari beberapa pihak, ada yang takut maksudnya, ada yang takut dari beberapa pihak bahwa dengan besarnya wewenang potensi dari bank tanah itu yang berlokasi di ibu kota dan sampai punya cabang-cabang di seluruh wilayah, itu membatasi itu tadi yang kalau Mbak Tarjo ceritakan, tata ruang sudah ada satu data masuk, satu data ke seluruh pusat. Itu pemerintah daerah takutnya tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa mengatur tata ruangnya sendiri, Mbak. Itu benar enggak gitu seperti itu? Ya, itu tidak benar. Oh, tidak benar ya. Tidak benar. Jadi ada tata ruang nasional, ada tata ruang provinsi, ada tata ruang kabupaten. Gitu ya. Dan ya. itu disinkronkan. Dengan data itu juga ya. Disinkronkan, tapi tentu yang menjadi rujukan memang nasional. Tapi juga mendengarkan yang di daerah. Di daerah juga melalui perda juga kan. Melalui perda juga. Jadi tetap ada aturan main, tapi tetap kepentingan yang lebih tinggi adalah kepentingan nasional. Iya, iya. Nah, contoh adalah mengenai tempat pembuangan limbah, terutama limbah B3. Itu pembuangan limbah B3 itu di Indonesia terbatas, hanya di beberapa wilayah atau beberapa provinsi, sehingga banyak yang lain yang tidak punya kesusahan untuk itu. Dan ternyata pemerintah kabupaten banyak yang menolak, warganya banyak yang menolak. Ini kan persoalan. Nah ini apapun kan tanggung jawab pemerintah pusat. Harus dikasih lahan khusus ya untuk pemerintah itu pusat ya. Dituntut oleh lingkungan hidup untuk menyediakan sampah, tempat sampah tadi. Kalau tidak justru akan dipersalahkan oleh dunia internasional. Berarti pemerintah pusat bagaimana? Kan harus memaksakan diri di suatu tempat harus ada tempat pembuangan sampah, terutama limbah B3. Nah, pemerintah daerah ketika melarang, ya apa nek pemerintah daerah sendiri nanti juga tidak boleh membuang di tempat lain karena melarang. Sama-sama nggak punya, bingung nah, ini sebetulnya kan realistis saja. Bagaimana kalau setiap kabupaten punya, kan lebih enak. Bahkan, nah di sini setelah pemerintah pusat memberi kesempatan kepada daerah untuk menyusun tata ruang, ternyata tidak segera disusun, termasuk yang dipersulit tadi, maka pemerintah pusat memang punya kewenangan untuk mengatur. Kalau demikian, bagaimana kalau ternyata pemerintah pusat katakanlah keadilan, melanggar hukum gitu. Nah, pemerintah pusat kan ada DPD, ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Ini kalau nggak ada kepercayaan, semua menjadi salah semua nanti. Semua ketakutan itu ya boleh terjadi, tapi harus realistis. Ketika dibuat berarti karena ada persoalan. Setelah dibuat ada persoalan baru, pasti ada perubahan, pasti. Tapi itu harus dijawab. Kalau begini solusinya apa, kalau begini solusinya apa. Karena pilihan ini hasilnya negatifnya ini juga. Iya, saya dengar juga di beberapa literatur yang saya lihat di YouTube, salah satu untuk peraturan tata ruang di daerah itu kan kalau dulunya itu batas terminnya, waktunya itu 3 tahun harus diselesaikan. Tapi dengan adanya undang-undang Omnibus Law tentang bank tanah ya, khusus klaster bank tanah, itu dipaksa untuk lebih singkat lagi 1 tahun untuk memutuskan. Kalau enggak, pemerintah pusat akan menentukan. Itu yang mungkin lebih detailnya silakan rekan-rekan dengarkan sendiri di YouTube. Jadi fungsi salah satu Omnibus Law kan memangkas aturan-aturan dan mempercepat semua proses yang ada, baik itu perizinan maupun termasuk di pihak pemerintah dalamnya sendiri kan. Saya pikir itu mungkin yang terakhir ini ke Abang ini kalau bertanya. Jadi terhadap bank tanah, adanya bank tanah secara spiritual bagaimana? Secara spiritual. Iya, selalu ini ciri khasnya channel kita ya. Karena Mbak Tarjo kan selain budayawan juga
ahli spiritual. Jadi gini, kalau kita melihat dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, maka di situ ada asas tanah berfungsi sosial. Jadi tanah itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Oh gitu. Jadi tanah itu berfungsi untuk orang lain. Jadi kalau kita itu punya tanah 10 hektar, ternyata tetangga kita itu nggak punya tanah sama sekali, ini harus memikirkan tetangganya. Oh gitu. Dalam arti ya dibeli atau disewa, bukan kok dibiarkan hidup Tanpa tanah ya. terus tetangganya tanpa tanah, itu berarti tidak sesuai dengan konteks itu ini maksudnya kan. ya. Maksudnya Makanya itu, ada ya. pembatasan maksimal kepemilikan 5 hektar, itu kan bagian dari itu maksudnya. Nah itu salah satunya adalah bahwa tanah berfungsi sosial. Yang berikutnya adalah ketika orang itu punya tanah di belakang, tapi punya jalan ke depan, dan jalan itu melalui tanahnya orang, tapi tanahnya ternyata oleh yang di depan tadi belum bersertifikat. Ternyata oleh yang di depan ditutup dan masuk sertifikat yang di depan, tanah yang di belakang ditutup akhirnya. Nggak punya jalur Nggak untuk punya akses. jalan Ini keluar masuk. bertentangan Itu dengan ya, konsep iya. tanah Untuk sosial berfungsi ya. sosial. Nah, caranya bagaimana? Caranya dulu ketika beli tanah pastikan Ada jalannya jalur keluar bagaimana. masuk ya. Ternyata oleh yang menjual disebutkan jalannya ya ini. Nah, ternyata ngomong dengan tetangganya, "Bu, ini jalannya betul ya, milik belakang." Ternyata dia bilang betul. Maka itu diikat dalam tulisan sebagai kesaksian dan pengakuan. Jangan sampai ketika nggak ada pengakuan kesaksian, ketika meninggal dunia, anaknya yang genti menutup Mengklaim bahwa itu bagian dari warisnya mungkin dan sebagainya. ini kan ya. persoalan. Wow. Nah ini Iya. yang perlunya tertib. Nah jadi secara spiritual harus diingat tanah itu berfungsi sosial. Gitu, Dan ya, ketika berkait dengan masalah agama, tentu semua yang ada di dunia ini kan memang untuk kemas. manusia, untuk kemaslahatan manusia. Dan orang kan tidak boleh serakah, orang harus berbagi. Jadi, tapi diberi jalan tengah, orang boleh memiliki, tapi ketika orang lain memerlukan dan orang itu masih bisa ditoleransi, maka harus ada pembagian atau ganti rugi atau ganti untung, atau dibeli tadi. Bukan cuma-cuma, tetap ada prosesnya. Ada ya. proses. Jadi nggak ada karena tanahnya 10 hektar tiba-tiba diminta tanpa ganti untung. Nggak ada. Setengahnya nggak ada ya. Jadi ya. itu terakhirnya ya, tanah berfungsi sosial. Gitu. Wah, ini tagline hari ini kayaknya ini sebuah tagline hari ini bahwa tanah berfungsi sebagai sosial ya. Luar biasa. Saya kira dari saya tidak ada tambahan dari Pak Tarjo. Cukup. Cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kita jumpa lagi di Cangkruan Embongan yang lainnya.